topik tentang manajemen alat bantu nafas non-invasif ya pada neonatus dengan distress nafas. Nah, uh, selalu saya akan sampaikan bahwa saat kita menyampaikan alat bantu nafas non-invasif, itu singkatannya adalah NIV, NIV gitu ya. Nah, NIV sendiri kepanjangannya dari non-invasive ventilation, artinya adalah segala mode bantuan pernapasan yang diberikan melalui hidung ya. Prinsipnya adalah dia diberikan melalui hidung, jadi memakai interface yang dari nasal untuk membantu pasien-pasien yang nafas spontan dengan distress nafas tanpa pasiennya diintubasi. Nah, dengan definisi demikian, maka kita tahu bahwa NIV ini adalah suatu bentuk alat mode bantu nafas yang non-invasif, tetapi dia bukan merujuk ke satu mode saja, karena dia akan ada pilihannya banyak sekali, mulai dari yang paling sederhana low flow, ya high flow, CPAP, NIPPV, bilevel CPAP, nasal HFO, sampai NIV nafas, seluruhnya kita sebut adalah NIV. Nah, jadi nanti kalau seandainya suatu hari kita melaporkan pasien gitu ya, pasiennya mendapatkan NIV gitu, jadi harus tahu NIV-nya yang mana, karena seluruhnya, baik CPAP itu juga adalah namanya bagian dari NIV. Sering disalah kaprakan NIV itu udah pasti adalah NIPPV, bukan. NIV itu adalah keseluruhannya. Baik CPAP, HFN itu adalah semua bagian dari NIV, termasuk NIPPV. Nah, kita mengetahui bahwa semakin berkembang, semakin maju eranya, semakin banyak ventilasi non-invasif yang dipakai. Bukan hanya kita mengetahui bahwa banyak yang kita takutkan dari ventilasi mekanik yang invasif, selain itu juga lama rawat memanjang, resiko BPD yang lebih tinggi, tetapi kita pun harus mengetahui bagaimana cara mengoptimalisasi dari penggunaan ventilasi non-invasif yang kita pilih. Nah, namun saat mengaplikasikan NIV, kita tahu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, biasanya dokter dan perawatnya lebih tidak stres nih menangani pasien yang ventilasi non-invasif dibanding yang invasif gitu ya. Dan biasanya kondisi pasiennya jadi lebih ringan, biayanya lebih rendah, lama rawatnya lebih pendek gitu ya. Namun dalam penggunaannya, uh, seringkali kita harus uh, harus tahu betul alat tersebut bisa dioptimalisasi sampai sampai sejauh mana. Karena bila kita tidak bisa mengoptimalisasi alat tersebut dengan baik, maka berisiko gagal dan akhirnya kita buru-buru langsung pindah ke ventilasi yang invasif. Padahal ada beberapa cara yang bisa kita kerjakan supaya pasien ini uh, tetap bisa untuk mengerjakan dengan ventilasi non invasif. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memilih interface yang tepat. Yang ketiga, bagaimana meminimalisasi leak-nya. Dan yang keempat, yang mulai sekarang udah jauh berkurang adalah trauma nasal. Nah, kita lihat terlebih dahulu, kalau kita mau berhasil dalam pemakaian NIV, NIV ada yang primary support, artinya adalah dia baru pertama kali di stres, kemudian dipasang alat bantu nafas. Biasanya itu pintu masuknya adalah saat di ruang bersalin atau di OK, atau dia masuknya dari IGD gitu ya. Nah, yang kedua peruntukannya adalah untuk saat pasiennya di NICU atau pasiennya distress napasnya makin memberat atau saat dia weaning. Nah, itu nanti akan pembagiannya akan kita beda-bedakan. Nah, kita tahu dulu nih, waktu di ruang bersalin, NIV ini berperan seperti untuk apa gitu ya. Dia harus membantu uh, saat periode transisi. Jadi kita tahu waktu bayi tersebut lahir, paru-paru yang tadinya belum fungsi dengan baik harus terbuka ya, harus dibuka, airnya terserap dan berganti dengan udara gitu ya. Kadangkala bayinya lahir nafasnya irreguler gitu ya, atau bayinya tidak bernapas, maka ini harus kita bantu dengan kita ventilasi tekanan positif. Nah, bisa juga bayinya bernafas tetapi ada distress nafas. Nah, di sini peranan non-invasif untuk apa? Untuk mempertahankan supaya alveolus ini tidak kolaps dan tetap terbuka sehingga tidak terjadi ventilasi perfusi mismatch. Nah, apa saja sih yang sebenarnya bisa kita pakai di ruang bersalin atau di OK atau di VK gitu ya. Nah, yang sudah menjadi standard of practice ya dan mayoritas di dunia menggunakan adalah CPAP. Ya, CPAP
dengan segala macam keunggulannya, pada prinsipnya dia efektif untuk meningkatkan fungsional residual capacity. Dan ini merupakan strategi yang optimal untuk memulai bantuan pernafasan pada pasien-pasien yang distres nafas di ruang bersalin. Ya, penggunaan CPAP-nya dengan CPAP apa nanti itu kita akan bahas lebih lanjut. Tapi pada prinsipnya biasanya kita akan memakaikan CPAP dengan bantuan tipis resuscitator di ruang bersalin ataupun di ruang OK. Mode yang lainnya tidak terlalu banyak yang menggunakan, tetapi di beberapa center ada yang menggunakan memakai nasal flow. Salah satu dokter anak juga ya, Dokter Adi juga pernah meneliti ya untuk primary support penggunaan nasal high flow di delivery room gitu ya. Nasal high flow ada bermacam-macam, ada yang heat humidify high flow nasal kanul, ada yang high velocity nasal inflation ya seperti ini. Penelitian-penelitiannya mengatakan ini non-inferiority trial, artinya tidak lebih jelek gitu ya. Nah, namun ini hanya merupakan suatu alternatif yang tadi saya sebutkan, belum menjadi standard of practice. Keunggulannya adalah kalau yang satu pakai sungkup, kalau yang ini di delivery-nya dia memakai interface-nya short binasal kanul seperti ini ya. Nah, yang ketiga, ini saya lihat sudah mulai banyak nih penggunaannya. Begitu dia gagal CPAP, kemudian dia akan naik ke NIPPV gitu ya. Biasanya ini diperuntukkan untuk pasien-pasien yang kita tahu nih kayaknya sih pakai CPAP doang masih berat nafasnya gitu ya. Tapi kalau diintubasi ada feelingnya tuh rasanya sayang gitu ya diintubasinya. Nah ini diantaranya kita bisa memakai NIPPV. Namun pada pelaksanaannya akhir-akhir ini saya melihat justru seringnya menjadi over treatment ya. Jadi semua pasien kita ragu-ragu akhirnya kita pindah ke NIPPV semua gitu ya. Hasil akhirnya ventilatornya habis gitu ya. Pindah pakai NIPPV semua. Harus dipastikan terlebih dahulu kalau dia cukup dengan CPAP ya, silakan di CPAP saja ya. Karena itu sebenarnya adalah prinsip utamanya gitu ya. Prinsip utamanya supaya alveolusnya tidak kolaps itu dengan pemberian dari PEEP-nya ya. Oke. Ini kira-kira pilihan yang di awalnya. Nah, prinsipnya tujuannya untuk apa? Untuk membuka parunya ya, untuk membuka parunya. Biasanya yang kita ketahui, kita bandingkan dulu ini bayinya bayi prematur kah atau bayi cukup bulan. Kalau bayi cukup bulan umumnya rata-rata surfaktannya udah cukup. Jadi kalau misalnya kita tahu bayinya PEP-nya udah tinggi, dia masih di stres gitu ya, maka jawabannya adalah intubasi anaknya. Nah, bagaimana kalau misalnya pasiennya adalah bayi prematur gitu, kita curiganya RDS, maka ini kita bisa menggunakan pemberian surfaktan gitu ya, dan ini bisa mengoptimalisasi penggunaan ventilasi non-invasif kita sehingga pasien akhirnya tidak butuh diintubasi. Nah, hati-hati dalam meningkatkan mean airway pressure, hati-hati risiko untuk cedera paru dan adanya air leak syndrome. Nah, bagaimana nih pengaturan NIV di kamar bersalin? Kalau CPAP, kita sepakat dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, kita akan memberikan PEP-nya 7. Kapan dia disebut gagal? Kalau PEP-nya 8, FU2 0,40% ya, dan dia masih di stres nafas berat, serta target saturasi tidak tercapai, itu kita sebut dia gagal CPAP. Nah, pada beberapa kondisi kita bisa pindah ke NIPPV, namun perlu juga dilihat, jangan terlalu lama kita menahan, padahal sebenarnya pasiennya terindikasi intubasi. Nah, ini bisa kita lihat dari penilaian klinisnya, apakah stres nafasnya perburukan, satu, yang kedua adalah apakah pasiennya masih mengalami asidosis respiratorik. Bila iya, maka kemungkinan dia juga gagal NIPPV dan butuh diintubasi. Ya, nah kalau ini bagaimana? Ini setting yang saya datangi waktu itu di salah satu unit di Inggris ya, biasanya memakai high flow nasal atau high velocity nasal, dia akan memulai dengan flow-nya minimal di 6 liter per menit. Oke, nah saat kita bicara ventilasi non-invasif, tadi saya sebutkan yang memainkan peranan penting itu adalah interface. Kita tahu bahwa ventilasi non-invasif itu rentan sekali untuk terjadi leak ya, kebocoran. Bocornya pasti akan tinggi. Oleh karena itu, kita saat mendelivery melalui intranasal, maka harus pastikan melalui nasalnya ini efektif gitu ya. Kalau di ruang bersalin, biasanya kita masih memakai face mask, terus kita sambungkan ke tipis resuscitator, dan ini akan berlangsung nanti mode CPAP. Tentunya atasnya tidak ditutup ya. Ini ditutup pakai tangan. Jadi ini maaf, udah dibuang. Hostnya boleh membantu, ini bocor ya suaranya ya. Oke. Nah, ini
Kemudian biasanya untuk transport kita bisa memakai single nasal prong, atau yang lebih dalam yaitu nasopharyngeal prong, dan yang terakhir adalah binasal prong. Ini rata-rata sekarang beberapa rumah sakit saya lihat juga sudah memakai short binasal prong. Nah, waktu itu pernah ya salah satu pelatihan saya ditanyakan tentang, dok, bagaimana sih dok untuk perbandingan antara interface-interface tersebut. Ini saya lihat ya dari perpustakaan tahun 2023 ya, setahun yang lalu, dia membandingkan yang paling sering dipakai itu apa sih, single nasal prong, double nasal prong, ini masih ada yang pakai kayak gini kan, nasal kanul ya, nasal mask, sama short binasal prong gitu ya. Nah, uh, ini adalah perbandingan-perbandingannya. Biasanya yang bikin pasien comfort itu adalah tiga hal yang ini ya, yang short binasa, yang ada double kayak gini nih, dari double nasal prong, short binasal prong, nasal mask ya, nasal kanul gitu ya. Nah, uh, yang lainnya bisa kita lihat segala keuntungan kerugiannya, termasuk untuk risiko nasal trauma. Dan selanjutnya adalah harus diperhatikan. Misalnya contohnya alatnya memakai nasal kanul seperti ini, nasal kanul gitu ya. Ini kita harus tahu bahwa jangan sampai 100% oklusinya gitu ya. Should not be used 100% nares occlusion gitu ya. Limited pressure transmissionnya. Jadi harus dipastikan gitu mana yang saya harus benar-benar bikin dia masih ada celahnya gitu, mana yang harus pas sesuai ukurannya gitu ya. Prinsipnya keberhasilan interface membantu keberhasilan penggunaan dari ventilasi non-invasifnya. Oke, kita lanjut untuk yang di NICU. Indikasi standar ya untuk pasien-pasien yang memakai non-invasif hanya dua. Kalau nggak pasiennya apnu, ya pasiennya distres nafas ya. Tinggal dua aja, antara dia apnu atau distres nafas. Distres nafas ini RDS ya dok ya? Enggak selalu RDS. Distres nafas itu kan macam-macam penyebabnya. Distres nafas bisa salah satu disebabkan oleh RDS, bisa pneumonia, bisa meconium aspiration syndrome, transient tachypnea of the newborn, dan lain-lain ya. Nah, khusus untuk penggunaan ventilasi non-invasif, maka maksimumnya adalah distres nafas yang sedang, bukan distres nafas yang berat. Kalau distres nafas yang berat, maka kita tahu jawabannya adalah ventilasi intensif, pasiennya diintubasi ya. Nah, terus habis itu untuk distres nafasnya kita lihat nanti baik ringan ataupun sedang berada di fase yang mana pasien kita, fase akutkah atau primary support, kemudian apakah ini fase weaning, pasiennya sebelumnya pakai invasif atau sebelumnya dia pakai non invasif juga tapi kita mau turunkan bertahap, atau dia untuk pasien-pasien yang chronic lung disease. Nah, tentunya ini nanti akan mempengaruhi setting dan dasar pemilihan ventilasi non invasifnya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya, bahwa ventilasi non-invasif itu ya sebanyak ini, mulai dari yang AFN, CPAP, bilevel CPAP, NIPPV, nasal HFO, termasuk NIV NAFA. Secara sederhana ya, kita tinggal lihat diagram ini, maka kita akan mengetahui bahwa apa sih perbedaan masing-masing alat ini. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari yang paling bawah ya, high flow nasal ya, high flow nasal atau high velocity nasal. Maka pressure yang dihasilkan itu digenerate dari flow, berapa flow yang kita berikan. Di high flow nasal dia hanya ada flow rate, dia tidak punya PEP, dia tidak punya PIP. Jadi dia menggenerate dari flow untuk menghasilkan pressure. Ya. Yang kedua adalah kita lihat adalah CPAP. CPAP hanya punya satu tekanan, yaitu positive end expiratory pressure ya, yang untuk mempertahankan di akhir ekspirasi alveolus tidak kolaps. Satu tingkat di atasnya CPAP ada yang namanya bilevel CPAP. Apa bedanya dengan CPAP biasa? Bilevel CPAP namanya juga B2 level, 2 level CPAP. Berarti dia ada PEP yang low, yang rendah, dan ada PEP yang high, yang tinggi. Waktu untuk mengatur PEP high berapa lama sekali keluarnya itu adalah time high. Contohnya dia 1 detik sampai 3 detik rata-rata. Berapa kali si PEP high-nya keluar itu akan diatur ya. Kita lanjut satu lagi di atasnya adalah NIPPV. Ini yang biasanya para dokter dan perawat lebih tahu ya dibanding di level CPAP yang lebih sering digunakan. Di NIPPV yang dipunyai yang tidak dimiliki oleh CPAP adalah dia punya komponen PIP ya. Selain PEP dia punya PIP. Nah, kalau dia punya PIP, berarti harus ada yang mengatur PIP ini berapa kali keluarnya, yaitu adalah frekuensi.
berapa detik sekali PIP ini sejalannya itu adalah inspiration time. Ya, oke. Naik lagi di atasnya namanya nasal HFO. Di nasal HFO ada mean airway pressure. Ya, mean airway pressure ya. Eh, Kemudian ada yang mengatur gelombangnya itu seberapa besarnya adalah amplitude, dengan rate-nya adalah frekuensi, ya. Dan di sini dia akan diatur I banding inspirasi banding ekspirasi rasio, ya. Di sininya dilihat pakai inspiration time, kalau IPPV, kalau di sini kita ngatur I banding E-nya, ya. Dan yang terakhir yang paling anyar ya NIV NAVA ya. NIV NAVA berbedanya apa di kateternya ya, di EDI kateternya itu yang relatif lebih sensitif untuk pernafasan. Nah, nanti di sini dia akan diatur adalah baik untuk EDI triggernya ya, backup pressure-nya, dan lain sebagainya. Nanti ini akan saya bahas lebih lanjut. Kita mulai terlebih dahulu, waktu saya masih cukup kan. Kita mulai terlebih dahulu untuk nasal high flow therapy. Ya, nasal high flow therapy dia memberikan bantuan pernafasan yang non invasif dengan ada humidifikasinya dan hangat ya. Mulainya dari 6 liter dengan diberikan maksimumnya adalah 8 liter per menit. Prinsip utamanya kerjanya dari nasal high flow adalah untuk meng-wash out ya, membuang dead space di area nasofaring, termasuk berarti CO2 yang akan di-remove. Dia akan mengurangi dari work of breathing, dia akan apa sih namanya? Dia akan berikan PEEP sejalan dengan flow yang diberikan, tapi bukan PEEP langsung gitu ya. Nah ini nantinya ini akan dipengaruhi dengan ukuran nasal kanulnya, flow yang dihasilkan berapa dengan berat badan bayinya. Ya, contohnya ya, flow-nya tinggi, berat badan bayinya kecil, nasal kanulnya ini relatif agak besar, maka pressure-nya akan jadi lebih tinggi. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, efek samping dari nasal high flow seperti halnya non-invasif lainnya, dia berpotensi untuk terjadi Ehrlich syndrome ya. Dia berpotensi untuk terjadi Ehrlich syndrome, ada risiko pneumotorak, pneumonia interstisial, serta emfisema. Nah, apa sih keuntungannya? Biasanya yang paling happy nih perawat. Perawat tuh happy banget kalau dia pakai high flow gitu ya, karena bayinya lebih nyaman, aksesnya lebih gampang gitu ya. Dia akan memperbaiki oksigenasi ya. Uh, Namun ada kerugiannya. Pressure-nya ini sulit untuk terukur dengan pasti ya. Dan dia bervariasi sesuai yang tadi saya sebutkan, besarnya flow, ukuran kanul, dan laju pernafasan dari bayinya tersebut atau frekuensi napasnya. Nah, kalau mau memakai heat humidified high flow nasal kanul itu harus tahu berapa minimal pertama kalinya. Flow awalnya biasanya kita pakai di 6 liter terlebih dahulu ya. Kita pakai 6 liter terlebih dahulu dengan maksimumnya adalah 8 liter. Nah, waktu kita mau winningnya adalah minimum di 2 liter ya, dengan kalau kita memakai untuk setting tertinggi maksimum 8 liter. Nah, kapan sih sebenarnya kita sebut gagal? Kalau dia sudah flow-nya 8, fraksi oksigennya 40%, ternyata anaknya masih asidosis respiratorik. Dok, saya nggak punya AGD. Bagaimana secara klinisnya? Maka kalau secara klinis, lihat aja pasiennya apnu berulang anaknya ya. Atau apnunya sering ya, maka itu kita sebut dia gagal untuk HFN-nya. Nah, waktu kita memakai HFN, ada interface-nya ini ya, ini yang namanya interface-nya ya. Maka kita harus melihat ukurannya sesuai dengan ukuran bayinya tersebut. Ini saya ambil dari manufakturnya ya. Bisa dilihat sendiri berapa ukurannya ya, sesuai dengan bayinya yang kita mau pakai, bayi yang mana, bayi prematur kah, bayi cukup bulan kah ya. Nah, karena kalau misalnya nanti kekecilan juga akan menjadi tidak efektif. Selanjutnya bentuk lain dari nasal HFN tersebut gitu ya, ada yang namanya nasal high velocity therapy. Prinsip kerjanya sama seperti nasal high flow juga, dia akan men-flush dead space di saluran nafas atas gitu ya. Dia pasiennya akan lebih nyaman dengan nasal kanul yang kecil, dia akan memaksimalisasi flush-nya ya, flush aliran udara yang diberikan sehingga menciptakan velocity yang tinggi. Dan dengan velocity yang tinggi inilah menghasilkan pressure yang tinggi untuk pasien tersebut. Ya. Tadi itu adalah untuk high flow nasal kanul ya.
high flow nasal kanul tadi saya sudah sampaikan ada dua bentuknya. Sekarang kita lanjut ke nasal CPAP. Nasal CPAP itu sebenarnya gimana sih mekanisme kerjanya? Mekanisme kerjanya dari nasal CPAP adalah dia menghasilkan continuous descending pressure yang akan mempertahankan fungsional residual capacity. Nah, apa sih prinsipnya? Prinsipnya dia akan menurunkan kolaps dari jalan nafasnya. Dan dia akan menurunkan resistensi jalan nafas. Selain itu, nasal CPAP dia akan conserve surfaktan. Jadi surfaktan yang ada di eman-eman ya kalau bahasanya ya, di eman-eman dijaga-jaga supaya tidak terpakai berlebihan gitu ya. Sehingga kalau surfaktannya itu dipakainya efisien, alveolusnya itu tetap terbuka, tidak kolaps gitu ya. Akhirnya akan menurunkan work of breathing-nya, ventilasi perfusinya menjadi efektif, tidak terjadi mismatch. Nah, pada aplikasi dengan nasal CPAP ini, dulu mungkin tahu short nasal probe-nya yang memang bentuknya harus kita perhatikan, kita jaga dengan baik. Hati-hati untuk resiko terjadinya trauma nasal, ya. Nah, layaknya non-invasif yang lainnya, seperti halnya yang sebelumnya juga, dia resiko untuk terjadi Ehrlich syndrome, dan non-invasif lainnya juga pada umumnya resiko untuk feeding intolerance, karena ada gas yang masuk baik ke saluran nafas ataupun saluran cerna. Hal ini cukup mudah untuk dicermati dengan cara memakaikan orogastric tube, dan apabila pasiennya minum, maka 1 jam setelah minum, orogastric tube tersebut dibuka. Contoh ya, dia minumnya jam 6 pagi, anaknya lagi pakai CPAP, silakan pasiennya diminumkan 6.30 kan biasanya sudah selesai gitu ya. Nah nanti 1 jam setelah 6.30 langsung dibuka katupnya itu loh, katup orogastric tube-nya, supaya dekompresi dan dibuka terus sampai jadwal minum berikutnya. Dan itu relatif aman supaya bayinya tidak distensi, tidak CPAP daily. Nah, apa saja keuntungan dan kerugian dari CPAP ini? Meningkatkan fungsional residual capacity, dia termasuk komponen buat oksigenasi, jadi PaO2 dia akan meningkat ya. Prinsip utamanya adalah dia akan splint jalan nafas dan diafragma sehingga akhirnya alveolus yaitu tidak kolaps. Kerugiannya layaknya non-invasif ventilasi yang lainnya, dia akan resiko untuk CPAP belly syndrome, resiko untuk Ehrlich syndrome-nya juga tinggi ya. Nah, kenapa sih bayi tersebut harus bernafas menggunakan PEEP gitu? Kenapa sih kita yakin dengan PEEP, bayi yang nafas spontan tapi distres nafas itu cukup gitu, nggak harus selalu dengan NIPPV, karena kita sebenarnya bisa lihat nih prinsip kerjanya dari si PEEP ini ya. Jadi kalau bayi yang ini yang dengan PEEP, ini yang tanpa PEEP, kalau dia bernafas dengan PEEP, makin lama nanti alveolusnya akan makin mengembang ya, tidak terjadi atelektroma. Sementara yang ini alveolusnya gampang kolaps gitu ya. Jadi akhirnya begitu bayinya bernafas lagi, lihat pengembangannya tidak optimal. Berbeda dengan paru-paru bayi yang sudah dengan PEEP. Ya. Okay.